Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Bapak Saifuddin Zuhri dalam pembelajaran Sosiologi Komunikasi. Sebelum dimulai, sejenak mari kita merefleksikan diri untuk bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada hari ini kita masih dianugerahi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran secara online. Salah satu cara untuk pandai bersyukur itu adalah menggunakan nikmat kesehatan dan kesempatan ini untuk hal-hal yang positif ya. Saya kira pembelajaran adalah salah satu bentuk dari rasa syukur itu ya. Nah, para peserta pembelajar yang budiman, kelas C ya, hari ini adalah pembelajaran terakhir atau pertemuan ke-14. Ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan dalam pertemuan terakhir ini. Satu, masih ada 2 topik yang akan kita bahas. Walaupun topik pertama tentang problematika sosial media massa ini terkait dengan topik sebelumnya, yaitu efek media massa yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Hanya saja di topik mengenai problematika sosial ini lebih pada pengangkatan kasus-kasus atau contoh-contoh problematika sosial dari media massa. Kemudian topik kedua adalah tentang bagaimana prospek ilmu atau kajian komunikasi, baik peluangnya maupun tantangannya ya, dan bagaimana paradigma ke depan. Itu agenda pertama. Kemudian agenda kedua, arahan tentang persiapan ujian akhir semester. Apa saja yang harus Anda persiapkan dan bagaimana ketentuannya, nanti akan saya jelaskan arahan-arahan tersebut. Dan ketiga atau yang terakhir, karena ini pertemuan terakhir, saya mohon feedback atau umpan balik dari proses pembelajaran dengan meminta Anda untuk menuliskan kesan dan pesan sebagaimana yang sudah saya unggah di tugas kelas. Mohon nanti dibuka ya yang belum sempat mengirimkan. Sudah ada beberapa yang mengirimkan, tapi selama proses pembelajaran ini tidak usah dikerjakan dulu biar lebih fokus dan concern untuk proses pembelajaran. Nanti ada waktu sekitar 1 jaman setelah ini untuk ditulis kesan dan pesan. Itu hanya untuk cerminan bagi saya supaya hal-hal yang baik bisa saya pertahankan dan bahkan tingkatkan. Namun jika ada kekurangan juga silakan tulis, menjadi tantangan bagi saya untuk memperbaiki diri sehingga pembelajaran ke depan saya menjadi lebih baik lagi. Dan kesan pesan itu tidak ada kaitannya dengan penilaian, jadi silakan saja disampaikan bebas untuk cerminan bagi saya memperbaiki diri. Begitu ya teman-teman, 3 agenda. Ya termasuk di agenda ketiga saya nanti, karena ini pertemuan terakhir, untuk sekedar kenang-kenangan saja, nanti mohon dihidupkan kameranya biar saya tidak lupa wajah Anda, lebih mengenal Anda dan saya dokumenkan. Nanti akan kita adakan foto bersama, maka saya mohon untuk menghidupkan kamera nanti di akhir pembelajaran. Tidak saya wajibkan Anda harus berada di mana, bebas saja di mana saja. Yang penting nanti dihidupkan kameranya ya, seperti itu. Jelas ya para peserta pembelajar. Nah, kita mulai di agenda pertama, yaitu topik mengenai problematika sosial media massa. Saya kira materi sudah saya share ya sejak tadi pagi, kalau nggak setengah 6 apa jam 5 begitu, dengan harapan Anda sudah menyimaknya sehingga pertemuan Zoom meeting yang singkat ini lebih efisien. Jikalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan.
Nah, sebagai prolog saja tentang topik ini merupakan lanjutan dari efek media massa yang kita bahas minggu yang lalu, bahwa hadirnya media sebagai institusi sosial bahkan sekarang ini, dan pergeseran media massa yang bukan hanya instrumen tetapi sudah menjadi value, sudah menjadi institusi, bahkan itu pengaruhnya sangat besar di dalam masyarakat ya. Nah, dampak yang bersifat negatif itu adalah dampak-dampak yang itulah yang dijelaskan di dalam problematika sosial ya. Ada beberapa kasus yang itu memiliki dampak destruktif ya di dalam kehidupan masyarakat ya. Sejak dari persoalan-persoalan tentang tahayul ya, walaupun tahayul itu merupakan entitas budaya kita juga, karena masyarakat kita memang terutama pada konteks masyarakat tradisional memang memposisikan tahayul atau mistik itu bagian dari sistem kehidupan ya. Bahkan pengaruh tahayul itu sangat kuat, dan ini memang secara antropologi dalam genealogi mistik itu memang panjang ceritanya ya. Sejak dari ketergantungan kita terhadap alam, sumber-sumber kehidupan kita itu dari alam, kemudian negeri yang rawan bencana, sehingga memposisikan alam semesta itu sebagai kekuatan yang maha dahsyat dan manusia tidak bisa menaklukkan. Disitulah kemudian cara untuk menetralisir kecemasan itu dengan membuat mistifikasi sebagai media komunikasi dengan alam. Nah, disitulah kemudian muncul animisme, dinamisme, dan bahkan ketika agama-agama semitik lahir sekalipun, dimensi mistik itu tidak hilang, hanya saja mengalami komodifikasi. Nah, ini memang menjadi realitas di dalam sistem budaya kita. Namun demikian, ketika ini dikomodifikasi oleh industri media, mistik atau tahayul ini menjadi instrumen untuk berjualan media ya. Sehingga misi media yang salah satunya adalah untuk pendidikan, pencerahan, pengenalan logika dan rasionalitas menjadi terhambat atau bahkan tidak tercapai. Media massa menggunakan tahayul sebagai komoditas supaya bisa menaikkan rating. Saya kira peserta pembelajar bisa melihat konten-konten dari media mainstream yang memposisikan tema-tema atau program-program tentang tahayul di televisi, di media cetak, bahkan juga radio, itu masih kuat sekarang ini. Walaupun dalam perkembangan terakhir, mistik itu atau tahayul itu sebetulnya juga bukan hanya terjadi di dunia, di konteks masyarakat primitif dan tradisional ya, di masyarakat modern sekalipun juga memunculkan mistik-mistik baru ya, walaupun bentuknya berbeda tapi substansinya sama. Mistik yang diciptakan oleh peradaban modern tidak bersandar pada alam, tetapi pada barang-barang, benda-benda konsumtif yang itu dipercayai bisa meningkatkan status sosial, bisa meningkatkan privilege dan lain sebagainya. Ya, contohnya benda-benda seperti simbol-simbol modernitas ya, rumah mewah, mobil, baju, make up, alat komunikasi, itu kan sebetulnya dimistifikasi menjadi alat-alat yang bisa menciptakan privilege sosial atau kasta-kasta sosial. Demikian halnya di dunia politik, saya kira seperti jabatan, posisi itu dipercayai sebagai sumber kekuatan, sumber segala-galanya yang kemudian mengalahkan moralitas dan lain sebagainya. Nah, ini semua oleh media dikonstruksi, dikomodifikasi menjadi barang-barang dagangan, dan khalayak lah yang menjadi korban ya. Itu problematika pertama. Kedua adalah persoalan seksualitas di video audio visual yang sudah saya jelaskan, bahwa seks yang mestinya itu suci dan karena kesuciannya itulah dikelola
dalam institusi keluarga, dalam sebuah olah batin, rasa suka terhadap lawan jenis dan lain sebagainya, tiba-tiba dikomodifikasi hanya persoalan fisik dan pornografi, porno aksi. Di sini seks mengalami komodifikasi sebagai instrumen yang oleh media kemudian lagi-lagi dijadikan alat jualan, karena ini memang naluri paling purba dan dasariah dalam kehidupan manusia, sehingga hal-hal yang berbau seks itu cepat terjual ya. Ketiga, persoalan apa namanya perempuan ya, persoalan gender ya. Ini perempuan memang di dalam era kapitalisme menjadi media paling empuk untuk dijadikan jualan apa saja, barang-barang, image pencitraan sosial, politik, kebudayaan, bahkan agama, memposisikan perempuan sebagai objek untuk komodifikasi itu. Nah, ini tentu saja akan bertentangan dengan kesetaraan gender dan lain sebagainya. Kemudian problematika berikutnya adalah sadisme ya. Saya kira secara psikologis manusia itu memang akan lebih tertarik dengan persoalan-persoalan sesuatu yang mengundang kekagetan ya, rasa penasaran dan lain sebagainya. Itu biasanya juga digemari para khalayak, sehingga media massa itu sering sekali bahkan membuat konten-konten berita yang khusus mengenai kriminalitas ya. Dan kadang kode etik dalam liputan kriminal ini kadang terabaikan ya, seperti penayangan secara vulgar, brutalisme, kengerian ya, darahnya disut, kemudian orang dipukuli dan lain sebagainya, penghakiman massa itu sering sekali dimunculkan di media massa dan bahkan viral ya dalam konteks media baru. Ini saya kira problem-problem yang muncul. Kemudian yang terakhir adalah pembunuhan karakter ya. Ini sesuai dengan teori tentang hipodermik ya, jarum suntik itu, bahwa media massa memang efektif untuk pembunuhan karakter. Nah, inilah kemudian media menjadi wahana untuk persekusi, saling menyerang ya, narasi kebencian, kemudian fitnah, saling mencaci maki itu sering sekali muncul di media massa. Nah, ini saya kira problem-problem sosial yang teman-teman menjadi bagian dari gerakan untuk bagaimana memposisikan media secara tepat, saya kira menjadi problem kita bersama. Saya tidak berobsesi menunjukkan solusi apa yang tepat, minimal kita resah dengan fenomena itu, saya kira menjadi pintu masuk awal kita untuk peduli dengan persoalan media massa ini. Nah, itu teman-teman topik pertama sebagai ulasan. Kemudian topik kedua, saya bicara membahas tentang prospek ilmu komunikasi. Jadi intinya begini teman-teman, bahwa ilmu ini atau program studi ilmu komunikasi saya amati menjadi program studi yang semakin semarak, semakin digemari para pencari ilmu sekitar 15 sampai 20 tahun belakangan. Ya, itu semua karena dilatari oleh kondisi yang mendukung seiring dengan perubahan sosial politik di Indonesia. Dulu ketika era rezim otoritarian, kajian komunikasi itu kajian pinggiran ya, bahkan peminatnya itu tidak banyak. Bahkan di dunia kerja sendiri, kajian ilmu komunikasi itu nanti biasanya di kantor-kantor peluang kerjanya sebagai humas, dan humas itu di dalam sektor pekerjaan itu kasta yang kurang begitu terhormat ya. Kalau Anda lihat di kantor-kantor pemerintah maupun swasta, humas itu bagian nyatetin surat keluar masuk, bagian mendistribusikan surat dan lain sebagainya. Dan bahkan di kantor-kantor pemerintah, humas itu tempat buangan pegawai yang kinerjanya kurang bagus,
atau sebagai hukuman, sebagai punishment itu kemudian di apa ya, digeser ke bagian si humas gitu. Nah itu dulu karena bahkan secara ruang saja di rumah sakit, di kantor-kantor pelayanan publik, humas itu biasanya letaknya di pojok ya, apa ya, kurang begitu vital. Nah, tapi seiring dengan perubahan politik, perubahan sistem yang ada menjadi lebih terbuka, lebih bebas, ada demokratisasi dan lain sebagainya, maka kajian komunikasi bergeser menjadi sebuah kajian yang menarik dan vital. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian pekerjaan di dalam kajian-kajian komunikasi itu tersedia cukup luas karena memposisikan komunikasi sebagai hal penting dalam pelayanan publik terutama. Kesadaran demokrasi, tuntutan hak-hak individu, kebebasan informasi publik, itu menjadi tuntutan seiring dengan demokratisasi. Disinilah kemudian kajian komunikasi ini mengalami revitalisasi, penguatan, dan itu indikatornya bisa Anda lihat di berbagai sektor pekerjaan. Di sektor formal contohnya, sekarang ini tidak lagi humas, tapi Departemen Informasi berposisi di depan. Wajah dari pelayanan publik itu sekarang di pelayanan informasi itu. Hak-hak informasi yang diterima, yang harus diberikan, didiseminasikan ke customer, ke pelanggan, ke rakyat, itu sekarang menjadi front terdepan dan menentukan wajah kinerja dari sebuah instansi. Makanya kalau Anda lihat sekarang ini di rumah sakit itu front paling depan itu adalah Departemen Informasi ya, juru bicara dan lain sebagainya, itu sekarang memegang peran yang sangat vital ya di perusahaan, kantor-kantor pemerintah dan lain sebagainya. Demikian halnya fenomena itu terjadi di media baru ya. Ada beberapa sektor pekerjaan baru yang luar biasa hasilnya dan cukup menjadi prestis ya. Contoh, ada fenomena sekarang anak-anak kecil kalau ditanya cita-citanya jadi apa deh, ada yang mengatakan pengen jadi YouTuber ya, bahkan mungkin pengen jadi buzzer, influencer dan lain sebagainya. Ini apa ya, penggiat media sosial ya. Ini adalah sebuah sektor-sektor pekerjaan yang tersedia ketika kebebasan informasi sudah kita nikmati sekarang ini. Nah, disinilah kemudian kajian komunikasi prospeknya cukup bagus ya, dan indikator lainnya adalah prodi-prodi komunikasi di berbagai perguruan tinggi mengalami kenaikan yang luar biasa peminatnya. Di perguruan tinggi pertumbuhan besar maupun negeri maupun swasta itu sekarang peminatnya membludak ya. Jadi ini saya kira prospek yang cukup positif untuk kajian ilmu komunikasi. Hanya saja ini juga mengandung tantangan ya, karena percepatan dari telematika ini memang luar biasa. Disinilah kemudian teori-teori tentang ilmu komunikasi kadang tidak bisa mengimbangi kecepatan teknologi itu. Berbeda dengan sosiologi ya, sebagai induk dari komunikasi itu sendiri. Kalau sosiologi itu perubahan sosial itu kadang berjalan lambat kemudian menjadi establis ya, sehingga sangat mudah diidentifikasi strukturnya, sistem sosialnya itu mudah diidentifikasi, sehingga ketika itu lambat sempat melahirkan teori-teori mapan baru ya. Tapi di komunikasi satu teori belum selesai sudah disusul oleh fenomena baru di teknologi sehingga tidak sempat menjadi teori mapan. Nah, inilah kemudian menjadi tantangan pengkaji ilmu komunikasi, bagaimana memiliki paradigma yang mapan ya, dan harus siap untuk berubah terus-menerus. Kemudian tantangan yang kedua adalah tentu saja komunikasi sekarang lebih bersifat komprehensif ya, tidak hanya sebuah ilmu alat atau tools untuk bagaimana mentransmisikan pesan. Komunikasi sekarang harus bertanggung jawab juga pada bidang-bidang lain ya. Bagaimana persoalan tentang etika ya, persoalan tentang stabilitas negara, persoalan institusi-institusi keluarga dan lain sebagainya, pendidikan ya. Itu sekarang
pengkaji ilmu komunikasi harus juga mengkalkulasi itu, mempertimbangkan itu. Itulah mengapa sekarang kajian ilmu komunikasi tidak lagi tunggal tetapi bersifat interdisipliner. Harus ada ilmu-ilmu pendamping yang mendorong untuk pengkaji komunikasi ini menjadi lebih kritis. Katakanlah komunikasi sekarang bukan hanya persoalan teknis, tapi menyangkut persoalan kebudayaan, bahkan moral agama, kemudian politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Intinya Anda sebagai pengkaji ilmu komunikasi harus membuka wawasan lebih luas sekarang ini, sehingga kajian-kajian komunikasi menjadi lebih komprehensif. Nah, itulah para peserta pembelajar sebagai ulasan tambahan untuk menambah wawasan sekaligus membuka diskusi pada pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan kalau ada dialog atau pertanyaan dari kelas ini, saya persilakan. Demikian, terima kasih.